Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua Allah beri kesehatan, kesempatan, nikmat yang baik di hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kajian kita pada hari ini kita lihat bagaimana hakikat qada dan qadar. Kalau kita bicara dengan qada dan qadar, ini sepertinya kita bicara dengan antara kekuasaan kita dengan kekuasaan Allah. Adakah kekuasaan kita? Kalau kita mengkaji kekuasaan kita itu tidak ada. Keadaan kita itu tidak ada. Kepandaian kita itu tidak ada. Yang pandai itu Allah. Kita tidak memiliki apa-apa. Maka kalau kita akan mengkaji qada dan qadar, agaknya kita harus pelan-pelan melihat. Harus hati-hati melihat. Nah, ini kalau baiknya mungkin bisa dipercaya, diterima. Tapi kalau buruknya, mungkin kita akan mengelak. Datang kepada kita yang baik, pasti kita terima. Kalau datang kepada kita yang buruk, mungkin kita akan mengelak. Itulah manusianya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 8, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullun unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdadu wa kullu syai'in indahu bimiqdarin. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Allah tahu itu. Kalau kita nggak tahu. Nah, sekarang kecanggihan kedokteran sekarang dia mengetahui janin yang dikandung oleh perempuan. Timbul masalah. Nah, jadi kalau kita lihat, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Allah Maha mengetahui hal yang demikian. Nah, sampai di mana kepandaian dan pengetahuan manusia? Manusia itu terbatas, walaupun dia tahu yang di dalam kandungan rahim seorang atau kandungan seorang ibu, terkadang ada melesetnya. Ya, banyak yang benar kita lihat dengan kecanggihan dari ilmu pengetahuan teknologi sekarang. Namun hati-hati, waspada bagaimana pengetahuan manusia itu. Pengetahuan manusia itu sangat terbatas sekali. Nah, kita lihat kembali. Kita kembali kepada qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah, qada itu menurut istilah, ya. Qada itu menurut istilah, segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali. Jadi qada menurut istilah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali. Jadi dalam ajali sudah ada ketentuannya. Adapun pengertian qadar menurut bahasa, itu memberi kadar aturan. Kalau qada tadi menentukan. Kalau qadar itu menurut bahasa memberi kadar. Kadar namanya kadar, ya. Qada dan qadar. Qada dan qadar. Jadi qadar itu memberi kadar secara bahasa. Jadi segala ketentuan Allah sejak zaman ajali itu disebut qada. Sedangkan menurut istilah, qadar itu adalah ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Ketetapan Allah seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Jadi ketetapan Allah.
Kalau kodonya tadi menurut istilah ketentuan pada zaman ajali. Maka disinilah kalau kita lihat, kita telusuri terus pelan-pelan. Dalam surat Al-Furqan ayat 2, alladzi lahul mulku samawati wal ard wa lam yattahiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Enggak perlu dia teman. Itulah Allah. Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Mau berapa ukurannya, mau bagaimana, dia telah menetapkannya. Dia Allah telah menetapkannya. Dengan ayat-ayatnya cukup banyak. Maka kalau kita lihat di sini ada surah Al-Hajj ayat 70, ada surah Al-Hadid dan seterusnya. Jadi ada ketetapan Allah ya pada zaman ajali, ada, ya kita ulang, ada ketentuan Allah pada zaman ajali, ada ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya. Mau bagaimana makhluknya nanti, itu ada ditetapkan oleh Allah. Ya, oke, kita lanjut. Berikutnya ada iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip. Ya, iman kepada ilmu Allah yang qadim, tidak berpermulaan. Jadi iman kepada ilmu Allah yang qadim, dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Sebelum manusia Allah sudah tahu hal yang demikian. Ya, sebelum lahir manusia itu sudah tahu dia. Itulah Allah. Iman bahwa semua qada dan qadar Allah, iman bahwa semua qada Allah, saya ulangi, iman bahwa semua qadar Allah telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, kita imani itu. Iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya juga yang bersifat menyeluruh. Kekuasaannya bersifat menyeluruh, ya. Kekuasaannya bersifat menyeluruh, kehendaknya yang berlaku. Mau kehendaknya mau apa, mau dia, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang melarang. Kekuasaan dia meliputi semua. Bersifat menyeluruh, meliputi semua makhluk, semua dunia ini, kekuasaan dia. Itulah Allah yang harus kita imani kepada qada dan qadarnya, kekuasaannya. Yang berikutnya, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Kita tahu semakin kita mengkaji ini, maka akan kita mengkaji hakikat ma'rifah. Bagaimana ilmu tasawuf, bagaimana ilmu hakikat, ilmu ma'rifah. Zat yang mewujudkan makhluk, Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, dan yang lainnya adalah makhluk. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kajian tentang zat yang mewujudkan makhluknya. Ini bisa kita perdalam, kita analisa di dalam ilmu tasawuf dan ilmu hakikat ma'rifah. Jadi cuma untuk ke sana tidak akan kita buka di kesempatan ini. Kita lanjut. Qada dan qadar ini dengan bahasa atau biasa disebut orang juga disebut dengan satu kata takdir. Jadi qada dan qadar ini disebut juga dengan takdir.
Ya, bagi manusia makhluk lain dan pandangan takdir baik dan buruk. Ya. Tetapi dalam pandangan Allah semua takdir itu baik. Kalau pandangan manusia ada baik, ada dan buruk. Tetapi kalau pandangan Allah semuanya itu baik. Tidak ada yang tidak baik sama dia. Maka sifat yang dibuat ataupun sifat yang diasmakan kepada Allah adalah baik. Tidak ada sifat buruk kepada dia. Maka bisa dilihat dalam surah Yunus 4:4, Allah sudah menjelaskan sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Dia gundah, wah Allah itu menghukum aku katanya. Bukan. Allah itu tidak menghukum kita, tetapi kitalah yang menghukum diri kita sendiri. Dengan perbuatan kita, kitalah yang menghukum diri kita sendiri. Manusia itu yang menghukum dirinya sendiri. Tapi dia mengatakan, wah aku dihukum Allah. Allah memberi hukuman kepada aku. Tidak. Sebenarnya tidak. Tetapi kita yang menghukumnya diri sendiri. Maka di surah Yunus 4:4 ini jelas disampaikan Allah bahwa Allah tidak menghukum, tidak menjolimi manusia, tetapi manusia itulah menjolimi dirinya sendiri. Itu gambaran-gambaran bagaimana kodo dan kodar, hakikatnya kodo dan kodar. Nanti pengertian kodo dan kodar ini agak lebih didalami dan lebih pelan-pelan dimaknai. Kita melihat beberapa dalil-dalil tentang kodo dan kodar cukup banyak di dalam Al-Quran. Surah Al-Qamar 49, Al-Hadid 22, At-Taghabun 11. Ya, itu merupakan dalil-dalil. Ada juga yang lain yang bisa kita lihat. Begitu juga hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah, sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nuftah, sperma, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah, sepotong daging selama 40 hari, kemudian malaikat dikirim kepadanya, kemudian malaikat meniupkan ruh padanya, dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal: menuliskan rizki, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, menuliskan apakah ia celaka atau bahagia. Keempat hal ini demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni surga. Ini hadis cukup panjang, hadis riwayat Muslim. Yang 4 hal ini telah ditulis di dalam alam ajali. Pertanyaan, bagaimana? Rezekinya sudah, bagaimana nantinya sesudah lahirnya? Kalau berdasarkan ini tak perlu kita kerja lagi, kan udah ditulis. Mau banyak rezekinya, mau tidaknya, ngapain kita kerja? Udah ditentukan Allah. Nah, di sini ada analisa kita. Berikutnya, kalau kita lihat tentang rezeki ajalnya, amal perbuatannya, celaka atau tidaknya, di riwayat Bukhari ada juga disebutkan. Nah, ini perlu analisa kita bagaimana dan bagaimana. Kita potong saja karena cerita itu adalah membutuhkan diskusi. Kemudian kita lihat kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Di sini ada kedatangan Rasul seorang tamu, yaitu malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril menyamar seperti manusia. Dia menyampaikan tentang ihsan, tentang iman, Islam, iman dan ihsan. Maka waktu itu Nabi menjawab bahwa
hendaknya engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan akhirnya dan hari akhir, dan beriman pula kepada qada dan qadar, yang baik ataupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Jadi lelaki itu malaikat Jibril yang sengaja datang untuk memberikan pelajaran agama kepada Nabi Muhammad. Jawaban Rasul. Berikutnya kita lanjut dengan macam-macam takdir. Takdir itu ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Sementara takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia itu dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Jadi kalau takdir mubram itu tidak bisa berubah, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sementara takdir mu'allaq itu erat kaitan dengan ikhtiar manusia. Makanya di dalam hal ini ada dua pendapat aliran Jabariyah, aliran Qadariyah. Kembali ke hadis yang tadi bahwa kalaulah Jabariyah menanggapi kalaulah rezeki itu sudah ditentukan, berarti kita tidak perlu untuk mencari rezeki. Lakukan saja, biarkan saja, kita akan dapat rezeki. Apa dasar mereka? Dasar mereka adalah maramaita izrumaita walakinnallaha harama. Tidaklah aku yang melempar ketika aku sedang melempar, tetapi Allah yang melempar. Yang dimaksud di sini Allah yang melempar adalah dengan Allah, kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itulah yang melempar. Jadi kekuasaannya Allah itu. Sementara di dalam takdir mu'allaq di sana ada ikhtiar. Ikhtiar di sini, ikhtiar itu keberhasilan itu di tangan manusia. Kalau mubram tadi itu sudah ditentukan Allah. Nah, jadi mu'allaq ini mereka ikhtiar ada. Inilah aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidaklah Allah merubah nasib satu kaum melainkan kaum itu sendiri yang merubahnya. Innallaha la yughayyiru, tidaklah Allah merubah nasib suatu kaum melainkan kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Nah, jadi di sini letaknya ikhtiar itu berada di tangan manusia. Nah, kedua paham ini senantiasa bagaikan berlawanan. Maka melihat hal ini lahirlah aliran yang berikutnya, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah dia menengahi kedua aliran ini, aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Jadi dia menengahi, artinya dia menyatukan paham kekuasaan itu tadi, yang kekuasaan itu semata di tangan Allah, ikhtiar itu berada di tangan manusia. Nah, jadi kepastian itu tetap adalah di tangan Allah. Jadi ini ahli sunnah wal jamaah. Inilah suatu kajian kita pada hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya kepada kita bersama. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.